to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting it. Well, and also great speech you made today. I watched it. A really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Repeatedly firing questions at all the leaders here when they came out through that door just a few moments ago. None of them wanted to speak to us at all. Positive hand signals coming from the Prime Minister of Pakistan and the President of Indonesia, who gave us a thumbs up. President Trump sort of gave a fist as he came out, but no information. Sidang umum PBB ke-80 yang digelar di New York, Amerika tahun ini sukses mencuri sorotan dunia, terutama karena dukungan besar dari 151 negara yang mengakui negara Palestina. Seperti kita tahu, banyak dari para pemimpin negara secara lantang mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk Prabowo yang dalam pidatonya dengan lantang mengatakan Indonesia siap mengirimkan anak bangsanya demi mencapai perdamaian di berbagai wilayah dunia, termasuk Gaza. Prabowo pun kemudian jadi salah satu pemimpin negara Islam yang diundang Trump dalam pertemuan dengan Presiden Amerika tersebut, bersama dengan pemimpin negara-negara Muslim lain, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, hingga Pakistan. Tujuannya adalah untuk membahas soal seruan penghentian perang di Gaza. Lantas, apa hasil pertemuan itu? Kenapa Trump memuji gaya pidato Prabowo yang menggebrak meja? We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan pidato ketiga di sidang debat PBB, Prabowo sepertinya benar-benar mencuri perhatian dengan pidatonya. Ia dengan tegas membawa isu kemanusiaan, termasuk penderitaan warga Palestina, yang juga dikaitkan dengan pengalaman Indonesia yang pernah mengalami penjajahan. Untuk itu, Prabowo juga menekankan solusi, bahwa Indonesia siap berkontribusi lebih dalam masalah perdamaian global, termasuk mengirim pasukan perdamaian dan terus menyuarakan agenda negara-negara berkembang, reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif. Sekali lagi, dengan berapi-api, Prabowo menyuarakan perdamaian. Perdamaian sesegera mungkin di berbagai wilayah di dunia, mulai dari Gaza, Ukraina, Sudan, dan berbagai belahan dunia lainnya. Karena baginya, yang terpenting adalah peace atau perdamaian. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Ya, seperti yang sudah kami jelaskan di awal, pidato Presiden Prabowo yang mendapatkan giliran urutan ketiga di sidang umum PBB telah membuat banyak sorotan mengarah kepadanya. Bukan hanya dari media internasional, tetapi juga dari para pemimpin dunia yang hadir langsung di New York. Dan hal itulah yang ditunjukkan Donald Trump yang mengakui menyaksikan pidato tersebut. Jadi, dalam pertemuannya bersama sejumlah pemimpin negara Muslim di sela-sela sidang, Trump ternyata sempat menyinggung pidato Prabowo tersebut. Dengan gaya khasnya, Trump memuji pidato Prabowo sebagai sebuah pidato yang hebat dan berani. Trump memuji pidato Prabowo yang menggebrak meja PBB. It's very, very, very bad thing. So we are here to meet, to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting it. Well, and also great speech you made today. I watched it. A really great speech. Thank you very much.
And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pertemuan penting antara Donald Trump dengan para pemimpin negara muslim sendiri tak berlangsung lama. Menurut laporan dari Al Jazeera, acara ini berlangsung singkat, tak lebih dari 1 jam, namun penuh sorotan dunia. Menariknya, usai pertemuan tersebut, tidak ada satupun peserta yang bersedia menjawab pertanyaan awak media setelah forum berakhir. Suasana penuh misteri ini pun memunculkan banyak spekulasi soal apa hasil pertemuan tersebut. Namun meski demikian, sejumlah tanda kecil mengisyaratkan hasil yang positif, seperti dijelaskan oleh jurnalis Al Jazeera. Trump terlihat mengacungkan tinjunya ke udara, seolah memberikan sinyal kemenangan atau keyakinan. Di saat bersamaan, Presiden Indonesia bersama Perdana Menteri Pakistan ikut mengacungkan jempol. Sebuah gestur yang mencerminkan optimisme serta pesan kebersamaan. Repeatedly firing questions at all the leaders here when they came out through that door just a few moments ago. None of them wanted to speak to us at all. Positive hand signals coming from the Prime Minister of Pakistan and the President of Indonesia, gave us a thumbs up. President Trump sort of gave a fist as he came out, but no information. Sekali lagi, momen singkat ini menjadi sorotan karena di tengah ketegangan global, sekecil apapun simbol perdamaian atau harapan dari para pemimpin dunia bisa memiliki arti yang besar. So, kita berharap perdamaian akan segera tiba. Semua berusaha keras untuk mencapainya. Lihatlah diskusi dari 4 pemimpin negara muslim yang sempat terekam kamera. Di situ ada Prabowo, King Abdullah dari Jordan, Perdana Menteri Pakistan, dan juga Emir Qatar. Trump bicara 55 menit di sidang PBB yang penuh kritikan. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. Ya, datang ke sidang PBB bersama istrinya Melanie. Presiden Amerika Serikat ini harus menerima kenyataan bahwa eskalatornya mati saat ia dan istrinya mulai menaiki eskalator tersebut. Akibatnya, ya, mereka harus jalan untuk bisa naik ke atas. Hal itu sendiri kemudian diungkapkan Trump di sidang PBB, di mana ia menyebut ada 2 hal yang ia dapatkan dari PBB, yakni eskalator yang mati dan juga teleprompter yang rusak. Di sidang PBB itu sendiri, Trump berbicara kurang lebih selama 55 menit. Dengan beberapa poin yang ia bicarakan, di antaranya adalah soal perang di Gaza. Trump setuju bahwa perang Israel terhadap Gaza harus dihentikan segera. Stop the war in Gaza immediately. Dia juga menekankan pentingnya pembebasan sandera yang masih ditahan. Terutama menyebut bahwa dari 48 sandera yang diyakini masih hidup, ada sekitar 20 yang perlu segera dikembalikan. Meski begitu, Trump tidak setuju pengakuan negara Palestina. Trump menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina secara sepihak oleh beberapa negara barat adalah suatu bentuk reward atau hadiah bagi Hamas. Dan menurutnya hal tersebut bisa memperburuk situasi konflik. Selanjutnya, ia sangat menggarisbawahi bahwa migrasi yang tidak terkendali adalah salah satu isu politik nomor 1 saat ini. Trump memperingatkan negara-negara Eropa bahwa kebijakan imigrasi dan border yang longgar bisa merusak stabilitas mereka. Not only is the UN not solving the problems it should, too often it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number 1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. You have to end it now. So I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Tak hanya itu, Trump juga menyebut perubahan iklim sebagai con job terbesar. Maksudnya, Trump memandang bahwa banyak narasi tentang krisis iklim sebagai hoax atau dilebih-lebihkan, dan bahwa kebijakan energi hijau atau renewables bisa merugikan ekonomi dan keamanan negara-negara. Trump mendorong kembali penggunaan sumber energi tradisional atau fossil fuels dan memperingatkan bahwa ketergantungan pada energi hijau bisa berakibat buruk.
mencari titik temu. Ada kontradiksi yang ditunjukkan Trump di sidang PBB. Ia mungkin mengatakan ingin perang ini berakhir, tapi belum mau mengakui Palestina. Ia menolak pengakuan Palestina karena dianggap memberi hadiah bagi Hamas. Kontradiksi ini memperlihatkan dilema, di mana Trump ingin dihormati dunia Muslim, tapi tetap menjaga posisinya yang pro-Israel. Dalam situasi ini, negara-negara Muslim dan Trump nampak tengah mencari titik temu. Pertemuan singkat Trump dengan para pemimpin negara Muslim di sela sidang PBB, di mana Prabowo duduk sejajar dengan Emir Qatar, Raja Yordania, dan Perdana Menteri Pakistan, bisa dibaca sebagai strategi Trump. Ia ingin menunjukkan bahwa meski keras terhadap Hamas dan imigrasi, ia tetap terbuka untuk menjalin komunikasi dengan dunia Islam. Pujian terhadap Prabowo bukan sekedar basa-basi, tapi upaya merangkul sosok yang dilihat vokal sekaligus dihormati di blok Muslim. Ya, menurut kami, pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 jelas menjadi salah satu momen paling menentukan dalam karier politik dan diplomasi internasionalnya. Selain mendapat giliran bicara di urutan ketiga, ia yang tampil dengan gaya yang tegas, berapi-api, bahkan sampai menggebrak meja, adalah simbol yang ternyata justru menancap kuat di mata dunia, termasuk Donald Trump, yang kemudian secara terbuka menyebutnya sebagai pidato hebat.